Ini mall apa nih coy? Nggak tahu dah. Dari parkiran udah aneh anjir. Terpencil gitu mallnya. Gue gak nyangka aja sih Raffi bisa buka di mall Coba kayaknya coba dia. sekecil ini. Yaudah kita lihat aja enak apa enggak. You and me would be incredible. I think I love you, yeah. Oh, I think I need you. I think I'm made for you, yeah, 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 yeah. Think I could please you. I think I want you. Think I wanna keep you. Ya ini gue udah ada di restonya dan tadi gue udah mesen beberapa makanan. Jadi sebenarnya restonya ini menjual berbagai macam menu. Kayak ada nasi timbel, nasi ayam penyet, nasi tutuk oncom, nasi goreng dan lain-lain. Masih banyak lagi, banyak banget sih. Kan dia penyajiannya itu kayak prasmanan, tapi nggak prasmanan. Gimana ya ceritanya? Jadi di sana ada kayak display makanannya, tapi cuman buat display. Terus tetap mesen sama mbaknya. Dan sesuai menunya ini. Kisaran harganya dari 20 sampai 37 ribuan. Dan menurut gue masih wajar. Masih oke lah untuk kelasan mall, walaupun mallnya ini mall daerah mana ya? Kalau nggak karena resto ini gue nggak akan kemari kali ya. Nggak ada niatan juga ke BTC Mall ini. Nggak pernah dengar juga ada BTC Mall. Setahu gue BTC itu Bandung Trade Center ternyata. Ya, ternyata ada Bekasi Trade Center. Konsep Sampurasun Resto ini cukup oke ya. Jadi kayak family friendly banget. Di sini ada playgroundnya, ada tempat makannya itu suasananya oke lah. Ada pepohonannya. Pokoknya family friendly banget. Jadi kalau kalian susah juga sih ya, jauh juga gitu loh kemari, perlu niat khusus. Nah, amazingly ini resto lumayan rame karena emang ini makan siang juga gue datang kemari. Resto ini udah berdiri kisaran 2 tahun, bertahan 2 tahun, dan menurut gue cukup lumayan lama untuk kelasan artis sekelas Raffi. Harusnya ini makanan menjanjikan ya, tapi gue juga masih bingung kenapa dia pilihnya di mall ini. Bingung gue, mungkin ada pertimbangan tersendiri dia milih di BTC Mall ini. Ya udah, tunggu makanannya, ntar kalau udah sampai kita langsung review. Yaudah yuk. Oke, makanannya udah datang dan ini gue pesen tadi nasi tutuk oncom. Jadi nasi tutuk oncom itu sebenarnya nasi putih yang dicampur sama oncom. Terus dia dibungkus pakai daun pisang ya. Tuh. Sama empal daging. Kalian bisa pilih pakai ayam bakar, empal atau ayam goreng. Gitu deh. Udah, ini kita langsung coba aja nasi tutuk oncomnya, guys. Dari wanginya sih oncom banget. Oh ya, tadi katanya yang favorit di sini selain nasi tutuk oncomnya, nasi timbalnya juga favorit. Nih empalnya. Ini tengahnya cukup alot ya. Kalau bagian sininya sih empuk. Coba. Ya. Oh, jadi ini tengahnya itu lemak. Gua kedapatan yang lemak, jadi keras banget tuh guys. Sayang banget. Tapi untuk bagian yang lain, kayak bagian dagingnya ini sebenarnya dagingnya nggak gitu alot-alot banget. Nah, digigit itu nggak gitu alot. Empuknya pas. Jadi pas di mulut itu, pas digigit, pas gua gigit, masih ada perlawanan, masih ada tekstur dagingnya gitu. Itu sensasinya yang bikin enak sih menurut gue. Kalau terlalu empuk juga nggak enak juga kan. Untuk nasi tutuk oncomnya, nasinya menurut gue ya, nasinya itu terlalu lembek. Gue nggak tahu ini karena emang udah kecampur sama oncomnya atau emang tekstur nasinya kayak gini. Tapi ini menurut gue terlalu lembek nasinya. Atau emang karakteristik
nasi tutuk kayak begini. Jujur ini pertama kali gue makan nasi tutuk oncom ya di sini. Nah ini sayang banget sih gue dapetnya yang ini, yang lemaknya juga alot. Nah emang kurang lengkap ya kalau nggak pakai sambal. Ini gue minta sambal terasinya. Tuh, kita coba sambal terasinya. Rada dingin ya. Sambal terasinya enak. Sambal terasinya pedesnya dapat, ada rasa manis sama gurih asin. Makannya pakai nasi tutuk oncom. Ini next menu, mie tek-tek. Dari segi visual mirip banget sama mie tek-tek pada umumnya. Isinya berbagai macam, ada sayuran, ada sawi, ada kol, ada kerupuk juga, sama ada telurnya. Ini harganya mie tek-teknya gua harganya 30.000. Nggak gitu mahal, cuman ya jangan bandingin sama beli jalanan ya, karena emang ini di mall harganya ya segitu masih oke. Kita coba kuahnya. Ada rasa gurih, ada pedas, ada wangi tomatnya gitu. Makan. Ini ada bakso-baksoannya juga ya guys. Perbandingan antara mie sama topping yang lain, kayak sayur-sayurannya itu kayak 50 banding 50. Gue udah lama banget nggak makan mie tek-tek kayak gini coy. Aduh, kangen banget gua. Jadi menurut gue kesimpulannya, gue udah nyobain 2 menu kan, nasi tuk-tuk oncom pakai empal. Nah dari segi rasa oke. Segi rasa nasinya, oncomnya, empalnya itu oke. Cuman nasinya menurut gue, bagi gue ya, gue nggak tahu juga, gue baru pertama kali makan nasi tutuk oncom. Bagi gue di sini nasi tutuk oncomnya itu nasinya terlalu lembek. Mungkin kalau nggak gitu lembek masih oke buat gue. Tapi gue kurang suka yang sama nasinya, ini lembeknya lembek banget. Untuk sambalnya, sambal terasinya itu enak menurut gue. Pedesnya pas, ada rasa manis sama gurih. Nah, yang kedua, menu kedua ini mie tek-tek. Mie tek-teknya itu bener-bener sensasi rasa mie tek-tek yang gerobakan yang sering lewat di depan rumah. Jadi ini menurut gue enak. Tuh, gue masih lapar. Menurut gue ini enak, dan dia porsinya lumayan besar. Mie-nya 50-50 lah sama toppingnya. Overall makanannya oke kok, walaupun tempatnya rada-rada terpelosok ya. Bekasinya Bekasi, nggak Bekasi, rada-rada jauh nih. Bekasinya deket-deket Tambun kalau nggak salah tadi gue lihat peta. Untuk kalau gue kasih nilai, ini nilainya berapa ya? Ya 7. Ya oke kok, oke. Karena ini udah bertahan 2 tahun, gue berharap dia buka cabang lagi lah di Jakarta atau di mana. Karena konsepnya menarik kok tuh. Oke lah, sekian dulu review gue tentang restoran Sampurasun ini punyanya Raffi Ahmad. Jangan lupa follow Instagram gue Anak Titik Kuliner, dan jangan lupa subscribe channel Anak Kuliner. Dan akhir kata jangan lupa makan. Dadah. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer.